kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan pihaknya bakal memberikan pendidikan kepada para pelajar di Jawa Barat yang masuk kategori nakal untuk dibina TNI. Pria yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi alias KDM ini kemudian mengungkapkan kriteria mana saja yang berpotensi akan dibawa ke para TNI. Salah satu di antaranya yaitu mereka yang sering tawuran hingga yang sering bermain Mobile Legends. Hal tersebut disampaikan Deddy Mulyadi saat ditemui awak media di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 April 2025. Ia menargetkan pendidikan tersebut akan dimulai pada awal Mei mendatang. Beberapa daerah yang dimungkinkan akan menerapkan konsep itu seperti Kota Bandung hingga Kabupaten Purwakarta. Akan tetapi, perihal dengan mekanisme dan kewenangannya akan diserahkan kepada bupati dan wali kota setempat, bukan hanya pada gubernur. Deddy Mulyadi juga memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah menjalin kerjasama dengan Mabes TNI AD hingga kepolisian untuk menyukseskan program pendidikan terhadap pelajar di Jawa Barat. Menurutnya, setiap kepala daerah, termasuk di kabupaten, wali kota di Jawa Barat, juga sudah bersinergi dengan jajaran aparat penegak hukum di wilayahnya. Oleh sebab itu, KDM menyebut hal itu tidak akan menimbulkan suatu masalah. Oke, jadi begini, kan kita ini baru ramai ketika ada kebijakan yang dianggap berbeda dengan tempat lain. Tapi kan kita tidak ramai ketika anak-anak sekolah menganiaya orang, ketika anak-anak sekolah di Purwakarta, anak usia SMP 8 itu membunuh secara terencana kakeknya karena tiap malam dihabiskan waktunya untuk main Mobile Legends karena ada fasilitas dari pemerintah daerah dalam bentuk Wi-Fi gratis. Kan kita tidak juga menyoroti bagaimana anak-anak tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah bersama grup motornya nongkrong sampai malam. Kan kita juga tidak menyoroti bagaimana orang tua menjadi korban pinjol, menjadi korban bank emok, kemudian bank keliling. Mereka mengalami kemiskinan akut sampai rumahnya disita, sampai kompor gasnya disita demi pendidikan anak-anaknya yang anak-anak itu kepentingannya untuk studi banding, studi tour, perpisahan, outing kelas. Nah, coba tanya deh ke jajaran TNI dan Polri, apa sih yang terjadi pada anak muda hari ini? Satu, tangannya rapuh. Jadi ada orang yang main pancok aja patah. Karena makanannya junk food, fast food. Yang kedua, kakinya kalau loncat latihan, loncat dari mobil teh patah dan keseleo. Kenapa? Karena tidak pernah jalan kaki. Nah, di balik itu negara, berapa sih kebutuhan subsidi BBM yang digunakan untuk motor-motor yang digunakan oleh anak-anak yang di bawah umur yang belum waktunya berkendaraan bermotor? Coba hitung, saya malah akan melakukan audit itu. Nah, kan kita tidak pernah bicara itu, bahwa ini ada dalam jangka panjang anak kita lemah, jangka panjang anak kita tidak kompetitif. Nah, jadi maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras sedikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajaran pelajaran SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dua, bangunnya harus jam 4 pagi. Tiga, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus.
ini arah pembinaan yang tidak didapatkan di ruang lingkup kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumah. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana. Nah, ini tanggal 2 Mei berarti mulai diterapkan di mana saja, bagaimana sih? Beberapa daerah ada yang sudah menyediakan, kan kewenangannya ada di bupati wali kota juga, bukan hanya kewenangan di provinsi. Nah, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung. Tetapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya udah telepon saya, sudah siap untuk melakukan pembinaan kerjasama dengan Batalion Armet 9 Pasopati. Kemudian Kabupaten Cianjur menyatakan sudah siap. Nanti malam saya cek lagi yang bupati wali kotanya memiliki kesiapan. Bisa 6 bulan, bisa setahun. Tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah, cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk bersendiri, nggak ada problem. Saya dulu pernah membuat ruang itu dengan membuang ruang sepak bola. Saya bukan baru loh. Saya dulu bikin sekolah sepak bola namanya Asad Jaya Perkasa yang sekarang pemainnya sudah banyak menjadi pemain nasional. Mereka dimasukkan dalam barak komplek, kemudian mereka dididik sekolah sepak bola dan mereka terafiliasi pada sekolah-sekolah tertentu dan berhasil menjadi pemain-pemain timnas, pemain profesional hari ini. Tapi kategori bermasalahnya seperti apa misalnya? Untuk kategori seperti apa? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Kang Deddy, kan ada koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah? Ya begini, ini kan kita, kalau koordinasi kan tentu Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar Menengah sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan di Jawa Barat. Kenapa? Coba gini deh ukurannya, kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua, dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisa. Itu dalam bentuk himbauan atau nanti akan diturunkan dalam bentuk aturan resmi? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.